Kalau embun pagi nggak cocok, ya kita ganti embun malam. Itu yang kedua, itu embun yang utama, embun malam. 3 cara menaikkan faktor murai batu untuk rawatan harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu gimana sih cara menaikkan burung faktornya agar cepat naik. Jadi ada banyak beberapa kasus seperti burung itu memang berbeda-beda. Jadi ada yang mudah, ada yang agak onnya itu lama, faktornya itu naiknya lama teman-teman. Yang perlu dilakukan yaitu satu, pastikan kondisi burung sehat. Terus selanjutnya penjemuran yang kencang teman-teman. Ini penjemuran ini bisa dilakukan kencang. Setiap burung berbeda, ada yang kuat ada yang enggak. Kalau enggak ya jangan. Kalau yang kuat jemur itu main jemur kencang. Itu biasa 1 jam, dimulai bisa jam 10 atau setengah 10 siang teman-teman. Jadi jangan jam 8 atau jam di bawah jam 9. Kalau usahakan jam setengah 10-an up lah, 1 jam atau 1 jam setengah maksimal, agar burung ini faktor nantinya. Itu perlu konsisten teman-teman, tidak hanya harus kita cuma seminggu gitu nanti belum kelihatan kayak gitu. Ada burung yang dijemur malah berahi juga ada, tetapi kebanyakan itu sih enggak. Kalau kuat loh ya, kalau enggak kuat ya diumbar dulu pada burung. Nah, burung ini kuat jemur, ini kelihatan bulu putih di belakang itu sudah mulai naik berahinya gitu teman-teman. Jadi hal yang perlu dilakukan harus konsisten dengan jemur biasa yang kenceng dan dijemur sauna. Jemur sauna itu bisa dilakukan juga seminggu sekali, 2 kali, bahkan 3 kali teman-teman. Tapi lihat kondisi burung sebelum kita melakukan sauna. Kalau nggak kuat ya jangan dipaksa. Sauna bertahap juga, dari 30-an menit atau 20 menit bahkan 1 jam kayak gitu. Ada juga kasus burung yang model dijemur biasa kayak gini nggak mangat teman-teman, belas. Itu sebaiknya jemur setengah jam, jemur biasa, baru lanjut ke penjemuran sauna. Jadi bertahap. Jadi kalau memang dijemur biasa enggak pedas, itu biasanya saya jemur biasa dulu kira-kira setengah jam atau 45 menit, baru lanjut langsung ke sauna. Itu sangat cepat untuk menaikkan faktornya. Begitu juga untuk faktor yang tinggi bisa di sauna, tetapi saunanya cukup seminggu sekali aja, jangan lama-lama. Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu bisa juga pola pengembunan. Jadi pada burung ada juga yang cocok di embun pagi, itu faktornya naik, itu ada. Tapi lihat-lihat burung. Kalau teman-teman mungkin kadang ngembun nih gini teman-teman, embun pagi kok malah ngembang, itu ya jangan diteruskan. Nanti kalau diteruskan malah ngedrop burungnya, faktornya malah menurun. Kalau embun pagi nggak cocok, ya kita ganti embun malam. Itu yang kedua, itu embun yang utama, embun malam. Misalkan sampean embun sekitar jam 6 malam, atau ya kira-kira setengah 6 lah kita keluarkan dari rumah. Kalau bisa langsung langsung dari atas itu ndak ada alang-alangan langsung los gitu. Itu ya sekitar jam 6 sampai ya kira-kira sekitar jam 10 malam gitu teman-teman. Kalau saya baru dimasukkan rumah kembali. Perlu diperhatikan, memang kadang pengembunan ini sangat penting sebenarnya, tapi tidak semuanya embun itu bisa cocok. Kalau nggak cocok pagi ya harus siang, kalau kayak saya kalau malam, kalau saya gitu teman-teman. Hal lain yang perlu diperhatikan saat pengembunan itu apakah diberi pakan. Kalau embun pagi ya biasanya saya beri pakan separuh dulu. Nah, misalkan porsi harian pagi 4 gitu ya, berarti saat embun itu saya beri 2 atau 1 ekor aja, nanti sisanya baru setelah penjemuran.
atau sebelum penjemuran, atau saat setelah embun. Misalkan ya sesuai rutin lah, kalau beri pakan jam 7 ya jam 7 diberi pakan kayak gitu teman-teman. Jadi harus rutin, konsisten juga agar ya faktornya nanti berpengaruh. Jadi rawatan harian itu sangat pengaruh nanti di lomba atau di lapangan. Kalau rawatannya harian belum pas, itu biasa burung jarang tampil, kadang loncat-loncat, malah pasang badan. Itu rawatan harian kurang, misalkan umbaran juga kurang. Untuk menaikkan faktornya bisa umbaran. Kalau saya umbar kepar kayak gitu teman-teman. Jadi memang cepat menaikkan apa namanya faktornya. Jadi saat penjemuran juga zaman perhatikan, oh burung ini gimana saat dijemur, burungnya kuat apa enggak. Kalau awal jemur ngebakkan sayap itu ya biarkan dulu. Nanti kalau sudah lama burung kepit itu, kalau meskipun tidak loncat-loncat tapi mangap ya sudah dihentikan. Itu sangat pengaruh untuk rawatan konsisten. Apalagi tipe-tipe yang burung faktor yang rendah itu biasanya kalau jemurnya kurang ya burung ngedrop. Kecuali burung sudah siap, artinya burung itu sudah sudah jalan lapangan, itu biasanya nggak usah lama-lama ya, tapi tergantung juga nanti saat rodok performanya medun baru kita jemur lagi kayak gitu teman-teman. Hal lain yang perlu diperhatikan bisa juga untuk menaikkan faktor yang ketiga itu undur-undur lewat pola pemberian pakan. Undur-undur bisa undur-undur tapi janganlah malah jangan banyak-banyak ya paling sekitar 3 sampai 4 atau 5 ekor enggak apa-apa. Itu bisa diberikan misalkan seminggu sekali aja atau mau lomba kayak gitu teman-teman, agar faktornya itu naik. Kadang yang terjadi biasanya kadang di lapangan itu kelihatannya faktornya kurang, yaitu teman-teman bisa sebut dengan EF kayak undur-undur atau ulat Hongkong, atau bisa dengan pemberian kayak orong-orong, itu juga bisa teman-teman. Jadi memang harus diperhatikan pemberian undur-undur itu jangan banyak-banyak. Efek sampingnya nanti kalau kebanyakan panas biasanya bulunya malah rontok kadang itu. Tapi sejauh saya pakai itu 1 minggu sekali, itu 2 sampai 5 itu ya enggak masalah teman-teman. Itu sangat penting. Hal lain yaitu perlu pengerodongan. Nah itu saat dalam rumah itu masuk, tujuan dikerodong itu ya seperti itu agar burung itu juga faktor yaitu disendirikan. Kalau burung kurang faktor tetapi masteran keras dekat keseharian terus, nanti faktornya tidak naik-naik teman-teman, malah kadang faktornya hilang kayak gitu, atau terlalu gacor dor kayak gitu, nanti ketemu lawan faktornya langsung ngedrop. Itu sangat-sangat pengaruh pada burung. Jadi teman-teman harus pinter-pinter untuk rawatan harian. Kalau rawatan ini tidak cocok ya kita rawat model kayak lain, pemberian EF mungkin ketinggian sehingga faktornya malah ngedrop, berainya naik kayak gitu ya, harus kita turunkan agar faktornya faktornya naik kayak gitu, berainya agak menurun kayak gitu. Tapi tidak semuanya burung kayak pemberian EF itu sedikit ya, tidak semuanya seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman 3 cara menaikkan faktor untuk rawatan harian. Itu aja teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu, berkah selalu, dan dimudahkan rezekinya, dan apa yang teman-teman cita-citakan segera tercapai. Terima kasih, berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.